Sekarang ini Indonesia benar-benar kelihatannya sedang menangis. Seperti dikemukakan mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saud Situmorang, sayangnya Dewan Pengawas KPK dalam hal ini tidak ada memberikan sanksi yang serius kepada Firly. Ke depan Presiden dan Wakil Presiden mendatang punya beban yang sangat berat untuk meluruskan kembali hal-hal yang seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sekarang ini Indonesia benar-benar kelihatannya sedang menangis. Berbagai fenomena yang mengejutkan dan sangat memprihatinkan muncul ke permukaan. Itulah yang membuat Indonesia sekarang ini sedang menangis. Dan ketika Indonesia saat ini sedang menangis, besar kemungkinan para pejuang kemerdekaan kita, arwah mereka mungkin sedang meratap melihat kondisi yang terjadi di negeri ini sekarang ini sepeninggal mereka. Sahabat BN, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian yang baru saja mengundurkan diri dan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat mencoreng KPK yang sejak beberapa waktu terakhir ini KPK juga tampak terkesan telah banyak coreng-morengnya. Bayangkan sahabat BN, KPK yang merupakan satu-satunya institusi yang kerjanya diberikan oleh rakyat yang menggajinya hanya khusus untuk memberantas korupsi. Tetapi di sana sekarang ini terjadinya dugaan korupsi yang sangat memalukan. Pemerasan. Biasanya pemerasan itu dilakukan oleh orang-orang yang kelasnya di bawah, yang kelasnya di jalanan. Ketika di jalanan ada preman yang memeras sopir-sopir truk. Ketika di jalanan atau di lapangan ada orang-orang baga, centeng-centeng yang memeras orang-orang yang sedang berlalu lalang. Ketika di suatu selat lautan ada pembajak laut yang memeras nakoda kapal yang melintas. Itu biasanya yang terjadi ketika
orang menyebut pemerasan. Ini dugaan pemerasan terjadi di lembaga atau di institusi yang kerjanya khusus untuk memberantas pemerasan itu. Sungguh sahabat BN, Indonesia sekarang sedang menangis. Dan di KPK tidak saja lagi ini yang terjadi, terutama semenjak Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK. Dan Firly Bahuri sendiri jauh sebelum dia menjadi ketua KPK, sampai kepada saat ini menjadi ketua KPK, rekam jejaknya tentang hal-hal negatif sudah banyak muncul ke permukaan. Kalau kita mau merunut ke belakang, antara lain dapat kita sebutkan sebagai berikut. Pertama, terjadi pertemuan rawan konflik kepentingan ketika menjabat di Deputi Penindakan pada 2018, Firly dinyatakan melanggar kode etik berat. Ia main tenis dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi atau TGB yang saat itu menjabat Gubernur NTB. Kala itu KPK di tengah menyelidiki kasus korupsi divestasi saham PT Neumon yang diduga berkaitan dengan TGB. Itu kasus pertama yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kedua, Firly Bahuri bertemu pihak berperkara lagi. Pada 2019, Firly lagi-lagi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat lantaran pada Agustus 2018 ia menjemput langsung saksi kasus suap yang hendak diperiksa KPK, Baharullah Akbar, yang saat itu menjabat wakil ketua BPK. Ketiga, Firly Bahuri menemui calon tersangka saat sudah menjabat ketua KPK. Pada November 2022, Firly bertemu dengan Lukas NMB yang saat itu menjabat Gubernur Papua. KPK menyebut Firly sedang melakukan pemeriksaan terhadap Lukas sehingga kali ini kedatangannya dianggap tidak melanggar kode etik. Keempat, Firly Bahuri menyewa helikopter. Dewan Pengawas KPK menyatakan Firly melanggar kode etik akibat naik helikopter saat kunjungan kerja dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan, Juni 2020. Pengamat penerbangan memperkirakan biaya sewa helikopter tersebut 35 juta rupiah per jam. Perbuatannya dianggap menunjukkan kemewahan, diganjar sanksi ringan berupa teguran tertulis. 1. Kelima, Firly Bahuri ada dugaan membocorkan dokumen KPK ke pihak lain. Firly diduga membocorkan dokumen rahasia hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Juli lalu sempat menyatakan ada peristiwa pidana dalam kasus itu. Sudah masuk tahap penyidikan. Namun, Dewas KPK mengaku tidak ada cukup bukti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly terkait kasus ini. Keenam, ada bocoran hasil penyelidikan kasus Kementan. Muncul pula kecurigaan kebocoran dokumen rahasia hasil penyelidikan KPK terhadap kasus korupsi di Kementan. Sebuah dokumen yang diduga tim kuasa hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo diduga mirip dengan dokumen hasil penyelidikan. Meski belum ada dugaan mengenai siapa yang membocorkan, dugaan atas hal ini terjadi di bawah kepimpinan Firly.
Itulah sahabat BN beberapa kasus yang langsung melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri, baik sebelum dia menjabat Ketua KPK tetapi menjabat deputi di KPK maupun setelah dia menjabat Ketua KPK. Dan seperti dikemukakan mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saud Situmorang, sayangnya Dewan Pengawas KPK dalam hal ini tidak ada memberikan sanksi yang serius kepada Firly. Ini yang tampaknya juga cukup memprihatinkan. Sahabat BN, ini merupakan satu rentetan dari berbagai hal yang membuat Indonesia ini menangis yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini. Sahabat BN, tentu kita sulit mengatakan apa yang hendak kita katakan ketika persoalan seperti ini muncul di negeri ini. Apa yang harus kita katakan lagi? Sekarang kita di negeri ini sedang kesulitan mencari contoh teladan dari pemimpin-pemimpin kita yang diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola negara ini. Di KPK ini saja contohnya. Sudah lama bisik-bisik, bahkan tidak bisik-bisik lagi, tetapi sudah bukan lagi rahasia umum, bahwa KPK ini tidak lagi independen, tetapi terkesan sebagai hal yang telah berada di bawah kendali pihak tertentu. Dan dengan direvisinya undang-undang KPK ini, terbukti bahwa revisi undang-undang KPK ini adalah membuat KPK ini menjadi lemah. Dijadikannya pegawai KPK sebagai ASN yang berada di bawah Kementerian Aparatur Negara. Sudah jelas membuat pegawai KPK itu tidak lagi independen. Padahal KPK itu harus independen. Dia hanya berada di bawah rakyat. Kalau dia diletakkan di bawah kementerian, serumpun dengan eksekutif, sudah jelas nanti dia akan menemui kesulitan ketika hendak memeriksa pihak eksekutif. Sedangkan penyelenggaraan negara ini dijalankan oleh eksekutif. Bagaimana KPK akan memeriksa menteri ketika presiden tidak berkenan seorang menteri diperiksa oleh KPK? Bagaimana caranya KPK? Kecuali kalau memang seorang menteri kader sebuah partai dan partai itu berlawanan atau berseberangan dengan penguasa, katakanlah dengan presiden. Tetapi ketika seorang menteri yang benar-benar berada sangat dekat dengan presiden, karena mungkin dia menjadi menteri dari kader partai yang partai itu memang koalisinya kekuasaan, koalisinya presiden, akan kesulitan KPK untuk melakukan tindakan kalau dia bersalah, kalau dia melanggar hukum. Inilah penyebabnya dulu bahwa banyak protes terhadap undang-undang KPK yang direvisi ini.
terutama ketika pegawai KPK dijadikan ASN. Sahabat BN, ke depan presiden dan wakil presiden mendatang punya beban yang sangat berat untuk meluruskan kembali hal-hal yang seperti sekarang ini. Untuk meluruskan kembali. Karena itu, rakyat Republik Indonesia ini membutuhkan seorang presiden, seorang wakil presiden, sebuah kabinet yang benar-benar bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan cara meluruskan hal-hal seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi momen pemilu 2024 adalah momen penentu keselamatan bangsa dan negara ini untuk selanjutnya ke depan. Ini yang perlu diingat agaknya oleh seluruh rakyat Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.